Ya, yang namanya agama adalah sistem yang diberikan Tuhan bagaimana kita menjalankan kehidupan seperti maunya Tuhan. Lah masa maunya Tuhan kita teraniaya, terjolimi? Ya berarti ini bukan Tuhan tapi iblis. Makanya saya katakan nih, ajaran yang benar itu tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati, dan tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kalau ada ajaran yang merugikan dirimu, kau disuruh menderita, sementara kau tidak berhak menderita, maka itu bukan Tuhan, pasti setan. Makanya kalau ada Tuhan yang mendatangkan kesesatan tanpa ada alasan yang jelas, maka itu disebut dengan apa? Ajaran iblis. Ini yang akan kita buktikan. Ya, saya belum menanggapi Oki, tapi saya ingin sejalan dengan Oki bahwa ajaran yang sesat adalah ajaran yang memvalidasi kejahatan iblis, bahkan menggunakan kejahatan iblis untuk berkat kepada manusia. Kenapa? Masa Tuhan berpihak ke ide dan gagasannya kepada iblis? Nah, tapi kalau Tuhan menggunakan iblis, memakai iblis menjadi ujian dan cobaan bagi orang lain, sah-sah saja karena dia berkehendak, hak prerogatif ada padanya. Itu bukan kezaliman. Inilah yang disebut dengan kebenaran. Ada 3 poin. 1, berpihak kepada akal, berpihak kepada hati nurani, dan tidak merugikan diri sendiri, dan tidak merugikan orang lain. Ini ajaran yang benar. Tapi kalau sudah di luar itu, maka ini ajaran sesat. Apalagi kalau bertentangan dengan kitab sucinya, itu udah sesat banget. Oke, itu mungkin oke. Terima kasih. Silakan Uni diterima. Ya teman-teman semua, shalom ya. Luar biasa kita dengar prolog dari Uni. Yang pertama saya dapat poin akal dan hati nurani. Oke, mungkin saya akan terfokus kepada akal dan hati nurani nanti teman-teman, dan akan saya menambahkan poin kedua yang Uni sampaikan mengenai iblis. Ya, kalau kita lihat teman-teman di dalam iman Kristen, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, memang ada beberapa ayat yang menyatakan kalau Tuhan itu memang menyesatkan, tetapi itu untuk orang-orang yang hidup dalam kedurhakaan, yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, maka Tuhan membiarkannya dalam kesesatan. Seperti yang saya contohkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Mungkin itu ayat yang menjadi framingan tentang iman kekristenan. Tapi perlu kita garis bawahi teman-teman, perlu kita garis bawahi, kalau kita ingin menarik suatu ajaran, manusia ini disesatkan oleh iblis sehingga dia tidak mau menerima kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dia disesatkan oleh iblis. Nah, mari kita lihat yang menyesatkan iblis ini siapa. Nanti kita akan masuk ke poin di situ teman-teman. Ya, karena di dalam iman Kristen saya berani bertanggung jawab untuk iman saya. Tidak ada satu ayat di dalam Alkitab pun yang menuliskan kalau iblis itu disesatkan oleh Tuhan kami. Ya, saya berani katakan itu tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyatakan kalau iblis itu disesatkan oleh Tuhan kami. Karena apa? Iblis itu jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya. Dia menyetarakan dirinya dengan Allah, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, mengenai akal dan hati nurani. Ya, saya sangat sepakat dengan apa yang Uni sampaikan. Untuk mengetahui suatu ajaran yang benar, kita harus menggunakan akal kita. Kita harus menggunakan hati nurani kita. Karena apa? Tujuan kita beragama itu supaya hidup kita lebih benar, supaya hidup kita lebih baik. Apakah sesuai dengan hati nurani kita? Ketika ada ajaran teman-teman yang mengajarkan kita untuk membenci orang lain, tetapi luar biasa, Kristen mengajarkan kita, tidak pernah tertulis di dalam iman Kristen, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tidak pernah ada tertulis ayat seperti itu di dalam iman Kristen. Nah, nanti terlepas kalau mau memirornya ke masalah-masalah bangsa Amalek itu dimusnahkan, ingat, bangsa Niniwe ketika dia mau dimusnahkan, tetapi dia mau bertobat 40 hari setelah Tuhan memperingatkannya, dia bertobat. Tetapi bangsa Amalek, Tuhan sudah menunggu kurang lebih dari 400 tahun, tapi dia tidak mau bertobat. Makanya bangsa Amalek dimusnahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman yang saya mau bawakan, masalah pernikahan. Apakah jalan terakhir suatu permasalahan itu adalah perceraian? Apakah kita lupa dengan otoritas Tuhan yang mampu membolak-balikan hati manusia? Perceraian bukan menjadi suatu hal yang harus kita lakukan di dalam suatu permasalahan, karena masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Itu saya tambahkan prolog dari saya. Nah, sekarang saya mau menggunakan hati dan akal nurani saya. Saya mau bukakan dulu di dalam Sahih Muslim 1469.
Sahih Muslim 1469. Sebentar. Saya mau bertanya dengan Uni Ripa. Sebentar ya teman-teman ya. Muslim 1469. Oke, kita akan tunjukkan datanya. Teman-teman Kristen kencengin tab-tab layarnya. Sahih Muslim 1469, derajatnya sahih. Kita akan bacakan ya teman-teman ya. Oke. Mengirimkan seseorang kepada Ibnu Zubair ketika pertama kali keluar untuk menunaikan salat kecil, bahwa salat led ditunaikan tanpa, betul ya ini ya hadisnya ya. Bukan 1469 teman-teman, 1467 ya. Sahih Muslim 1467. Kita akan bacakan teman-teman. Rasulullah beliau memulai dengan salat sebelum menyampaikan khotbah tanpa disertai azan dan iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, memberi anjuran untuk selalu menaatinya. Beliau juga memberikan nasihat kepada manusia dan mengatakan pada mereka. Setelah itu beliau hingga sampai di tempat kaum wanita, beliau pun memberikan nasihat dan berkata kepada mereka, beliau bersabda, bersedekahlah karena kalian kebanyakan akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ini apa yang dimaksud dengan hadis ini nih? Silakan, karena waktu saya habis, nanti saya tambah pertanyaan yang lain. Oke. Saya arahkan ke ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan arahkan ke sini. Saya tidak mengerti, saya sudah katakan bahwa kalau ajaran yang benar tadi itu adalah ajaran Tuhan yang menyesatkan manusia, itu harusnya tuh ada alasan. Kalau iblis disesatkan wajar karena dia memang memilih sesat. Tapi kalau ada nabi yang ditipu Tuhan sengaja nih, kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberitakan jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Ini ada faktor kesengajaan tanpa ada alasan yang jelas. Masa seorang nabi yang harusnya membawa kebenaran ditipu Tuhan sehingga menyampaikan sesuatu yang salah menyesatkan umat, ini baru sesat. Nah kemudian Oki bilang, ajaran kami tidak diajarkan membenci. Iya, kalian tidak diajarkan membenci kepada orang jahat, tapi kalian diajarkan membenci kepada orang baik. Siapa? Keluarga Oki sendiri. Nih Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan nih, Lukas 2:14-26 ya. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki atau perempuan, bahkan nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah kalau membenci orang jahat wajar, tapi disuruh membenci keluarga itu nggak wajar. Makanya ini sesat, terbalik-balik. Orang jahat dikasihi, keluarga sendiri dibenci. Ini yang tidak masuk dalam Islam. Di Islam memang kami disuruh memerangi, tapi orang yang memerangi kami bukan orang sembarangan yang kami perangi. Nah itu yang kedua. Jadi Oki sudah tidak benar karena apa yang Oki bicarakan itu bertentangan dengan kitab suci. Bahkan di sini legitimasi kejahatan itu ada. Seorang hamba saja, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik tapi juga yang bengis. Masa di sini orang korban disuruh diam saja tidak melawan? Ini baru namanya ajaran sesat, karena tidak ada istilahnya pembelaan terhadap korban, tapi justru mengasihi orang-orang jahat. Alias agama Oki seolah-olah melegitimasi kejahatan dan berpihak kepada kejahatan. Ini namanya ajaran iblis, ajaran setan kalau menurut Uni. Karena ajaran Tuhan itu berpihak kepada orang benar, bukan kepada orang jahat. Orang jahat dikasih ampun, ditebus. Orang benar dibiarkan begitu saja. Nah, itu juga dalam rumah tangga. Masa Oki bertanya sama Uni, apakah cuma satu-satunya perceraian solusi? Lah, Oki tahu kemarin ada perempuan yang ditusuk, lagi streaming, lagi nyanyi kebaktian tuh di Medan kemarin. Ditusuk sama suaminya. Untung dia mati. Sempat dia hidup, dia nggak boleh minta cerai. Ini bersuamikan psikopat nggak boleh minta cerai. Ini namanya ajaran sesat. Tidak ada solusi buat perempuan. Perempuan dihina, direndahkan. Nah, jadi Oki mengatakan bahwa Tuhan Oki tidak pernah menyesatkan iblis. Nah ini herannya Uni. Jadi Tuhan Oki tidak ikut serta, tidak berbuat apa-apa ketika iblis sesat, bahkan membiarkan iblis sesat. Padahal dia tahu nih iblis nanti akan menyesatkan manusia, tapi nggak ada tindakan dia. Di Islam justru diberikan petunjuk. Karena iblis sudah menyesatkan, maka manusia diberikan petunjuk, yaitu ikuti nabi ini yang nggak sesat. Ini ada solusi dalam Islam. Nah terkait pertanyaan Oki, Uni akan jawab di sisi kedua, tapi ini juga bertanya. Pertanyaan Uni, kenapa di agama Oki yang katanya kasih kepada musuh, tapi diajarkan membenci kepada keluarga sendiri? Bahkan Oki sudah lakukan itu belum? Untuk mengikuti Yesus harus membenci keluarga sendiri. Ini ajaran kebencian namanya Oki. Ya, katanya nggak ada ajaran kebencian, ajaran kasih kepada orang jahat dan musuh, tapi ajaran benci kepada keluarga sendiri. Ya, ini jawab nih Lukas 14:26. Nah, ini setelah ini Oki
Kalau Oki izinkan Uni menjawab yang tadi, atau Oki menjawab dulu, baru Uni menjawab bagian Uni menjawab tentang hadis tadi. Ya, seperti itu. Jadi kita udah adil nih, prolog sama prolog, menanggapi prolog juga bertanya. Kita sudah punya satu-satu pertanyaan. Oki mempertanyakan hadis, ya, hadis Sahih Muslim 1467, Uni mempertanyakan Lukas 14:26. Nah, Oki mau langsung menjawab atau Uni yang langsung menjawab atau bagaimana? Karena kalau Oki menjawab, nanti Uni di sesi akhir menjawab juga tentang pertanyaan hadis tadi. Gimana? Terserah Oki dia pilih. Lanjutkan aja Uni. Biar Sampai adil. waktu Uni habis. Berarti Uni. Waktu Uni. Ya. Oke, Ini kan Uni langsung masih menjawab ada aja waktu. ya. Nih, Oki harus jelaskan, harus tahu baca hadis itu jangan dipotong-potong. Jelaslah perempuan masuk neraka paling banyak karena kan Rasulullah udah kasih tahu di situ kenapa mereka masuk neraka paling banyak. Karena beliau mengatakan bahwa perempuan itu banyak yang mengeluh-mengeluh, tidak bersyukur, mengingkari kebaikan suaminya, padahal lakinya sudah cari nafkah. Nah, Rasulullah kasih solusi biar nggak masuk neraka. Apa solusinya? Diperintahkan bersedekah. Nih, bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian masuk neraka. Artinya justru Rasulullah mengajarkan kami supaya kami tidak ikut masuk neraka. Ya, Rasulullah justru beri solusi. Ini namanya ajaran solusi. Rasulullah ada kasih tahu nih, Rifa, nanti kalian itu masuk neraka karena kalian paling banyak mengkufuri nikmat suami. Kufur itu sama dengan kafir, sama dengan munafik. Dihidupi sama suami tapi malah leha-leha, malah mengingkari perbuatan baik suaminya. Maka Rasulullah bilang, kalian itu nanti banyak masuk neraka. Tapi bukan kekal, karena yang kekal itu hanya orang kafir, munafik. Nah, tapi Rasulullah bilang supaya kalian ini nih supaya nggak masuk, maka bersedekahlah kalian. Jadi ada solusi dari Rasulullah. Nah, kalau di Kristen kan solusi untuk bisa ikut Yesus malah membenci keluarga. Masa solusi membenci? Kalau kami solusi dari Allah dan Rasulullah itu berbuat baik kepada orang lain. Di Kristen justru kebalikan. Solusi untuk jadi pengikut Yesus adalah benci keluarga, benci istri, benci anak, bahkan benci diri sendiri. Ini namanya ajaran nggak benar, nggak masuk hati nurani dan nggak masuk akal. Seperti Oke, itu. Silakan. Ya, teman-teman semua, luar biasa ya narasi dari Uni Rifa. Ya, teman-teman, pertama saya mau sampaikan dulu, Uni nanti lain kali, mohon maaf ya, bukan saya mengajari Uni, kalau menunjukkan ayat nanti tolong dibacakan ayatnya ya. Misalnya nih ayat keberapa itu yang masalah menipu tadi, jadi saya bisa menanggapi. Yang Uni bacakan tadi cuma Lukas 14 ayat yang ke-26, karena saya biasanya tuh semua ayat yang menjadi framingan itu kalau ada sempat waktunya saya akan tanggapi ayat itu supaya tidak menjadi framingan. Sama seperti saya ketika saya menunjukkan hadis, saya sebutkan nama hadisnya, saya sebutkan nomor hadisnya, jadi supaya jelas kita sama-sama bisa buka ayatnya. Oke, saya mau tanggapi dulu ya ayat yang Uni bawakan, Lukas 14 ayat yang ke 26. Oke teman-teman, kita akan bacakan Lukas 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang disampaikan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26 ini, kalau kita lihat Uni di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, kita lihat hukum yang pertama ya. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan Allah, Uni. Nah, ketika kita sudah mampu mengasihi Tuhan Allah kita, Uni, kita tidak mengasihi hal-hal yang duniawi, tetapi kita mengasihi Tuhan Allah, maka secara tidak langsung kita tidak akan mungkin bisa membenci orang tua kita. Kita tidak akan mungkin bisa membenci istri kita. Karena apa? Hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Ya, jadi bukan berarti di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26 ini yang diperintahkan. Jangan cuma melihat dari perspektif satu ayat. Kita harus lihat ayat-ayat lainnya. Karena jelas dikatakan di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih.
Nah, ketika kita sudah mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita boleh hidup seturut dengan segenap dengan firman Tuhan. Apa? Supaya kita boleh mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi mustahil kita untuk membenci orang tua kita. Tetapi yang ingin disampaikan di dalam di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26, makanya kalau kita lihat juga di ayat selanjutnya itu, demikian pula lah tiap-tiap orang, kamu hendaknya melepaskan segala diri dari miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Orang-orang yang belum bisa melepaskan hal-hal yang duniawi itu tidak akan pernah bisa menjadi pengikut Kristus. Hal-hal yang duniawi itu yang dimaksud di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26. Nah, sekarang saya mau bertanya dengan Uni Ripa, menambah satu pertanyaan saya tadi, karena saya baru bertanya satu pertanyaan. Nanti silakan Uni jawab ya. Saya mau bertanya di dalam, saya mau kesimpulan aja dari Uni Ripa sebenarnya di dalam Al-Hijr 39 ya. Karena saya lebih menggunakan poin yang Uni sampaikan. Oke, Al-Hijr 39. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Yang mau saya tanyakan sama Uni Riva, menurut Al-Hijr 39 yang ini adalah perkataan iblis. Iblis di sini mengaku disesatkan oleh siapa? Ini kan perkataan iblis ya di dalam Al-Hijr 39 ya. Iya, iblis berkata. Iblis ya. Perkataan ya, iblis dia mengaku. Sebentar Uni, masih waktu Oki Uni ya, jangan dipotong Uni. Oke, masih waktu Oki. Oh ya, sorry. Nggak kirain ya? Oki langsung konfirmasi gitu. Enggak. Ya, di dalam Al-Hijr 39, iya iblis berkata. Nah, menurut iblis di dalam Al-Hijr 39 di sini, dia disesatkan oleh siapa? Ya, jadi dua pertanyaan Oki tentang masalah perempuan tadi dan juga ayat yang ini Uni. Silakan Uni Riva. Oke, sorry ya tadi Uni jawab, Uni kira Oki langsung konfirmasi. Ya, sorry. Berarti Uni masih yang tadi udah Uni jawab yang pertama hadis ya. Berarti Uni menjawab menanggapi Oki lagi, lalu menjawab sekali bertanya Uni ya. Berarti boleh, ini ya. Enggak apa-apa. Oh, bentar. Tunggu. Menanggapi, menjawab dan bertanya. Bentar. Berarti tunggu. Uni buka dulu data. Enggak, biar gampang, biar Uni buka data dulu. Boleh. Silakan ya. Oke. Menanggapi Oki menuruti permintaan Oki untuk tunjukkan satu ayat Yeskiel 14 tadi, sama menjawab pertanyaan Al-Hijr. Mantap. Oke. Ya, oke, kita biar nggak buang waktu. Bentar. Pertama saya tanggapi dulu teman-teman. Oki mengatakan bahwa ajaran Tuhannya itu adalah kalau sudah mengasihi Yesus tidak mungkin membenci orang tua. Ya udah tanyakan sama Yesus, Oki. Karena yang memerintahkan, kalau yang memerintahkan ini bukan Yesus, maka itu tidak kontradiksi. Masalahnya adalah Yesus sendiri yang perintahkan. Ini nih ciri-ciri orang beriman itu ya benci keluarga. Bukan malah kontradiksi dengan Oki yang bilang kalau kami beriman nggak mungkin benci keluarga, karena Yesus perintahkan di situ benci. Ini perintah atau bukan ini? Nanti tolong dikonfirmasi lah, ini perintah atau bukan nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci keluarganya dan dirinya sendiri, maka dia tidak bisa jadi pengikut Yesus. Gimana mau dikatakan beriman, Oki? Nah, tadi Oki minta sama Uni tunjukin Yeskiel tadi. Ini Uni tunjukin nih, Tuhan menipu tadi ya. Nih Oki, kalau lihat Yeskiel pasal 14 satu perikop, ini hukuman bagi penyembah berhala. Dan tahu nggak kalau Oki baca ayatnya, silakan Oki baca. Di ayat ini kalau Oki baca panjang, ini terbuang waktu. Tapi poinnya adalah justru Tuhan Oki tidak memberi kesempatan kepada penyembah berhala dari kalangan Israel. Justru ketika si orang Israel itu minta tolong sama Nabi untuk bertanya, malah Tuhan menyesatkan. Ini menyesatkan orang yang tadinya belum tahu apa-apa, dia mau balik kepada Tuhan, malah disesatkan sama Tuhan. Nih, ketika orang-orang Israel mau minta tolong sama nabi-nabinya, malah Tuhan menjawab begini, Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkan dari tengah-tengah umatku. Katanya pemaaf, katanya pengasih. Masa orang sesat nggak dibalikin, tapi malah tambah sesatin? Makanya Tuhan berkata di sini, jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan aku, Tuhan yang menggoda nabi itu. Ini versi terjemahan baru. Tapi kalau versi yang lain malah menipu. Ya, ini banyak versi, Oki.
Ya kalau Oki lihat di versi lain malah dikatakan dulu menipu. Tuhan sendiri yang menipu. Contoh nih. Nah, Tuhan sendiri yang sengaja menipu tanpa ada alasan. Si orang ini nggak diampuni gitu loh. Nah, kalau iblis dalam surah Al-Hijr ini, ya emang lah dikatakan Allah dia sesat. Lagian pula kan iblis yang bilang dia disesatkan Allah. Masa kami percaya sama iblis? Kami percaya sama Allah lah. Allah mengatakan iblis sesat. Kenapa? Karena dia menolak untuk mengikuti perintah Allah. Nih, melainkan iblis enggan turut bersama mereka sujud. Di ayat selanjutnya, maka Allah berfirman, Iblis, apa sebabnya engkau tidak turut bersama mereka sujud? Dijawab sama iblis. Iblis menjawab, aku nggak patut sujud kepada manusia yang kau jadikan dari tanah liat. Sombong. Maka Allah berkata di sini, si iblis sih udahlah salah ngotot pula, sama banget kayak Edis ya. Nih, Allah berfirman, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya, karena sesungguhnya engkau sekarang dari dan masa depan adalah makhluk yang diusir atau termasuk yang sesat. Itu kata Allah. Di mana salahnya Allah? Emang dia sesat kok, masa dikatain sesat nggak boleh? Nggak ada ceritanya ajaran di Islam itu orang-orang jahat itu dicintai dan dikasihi, dihukum sama Allah. Yang ajaran kebolak-balik itu keluarga dibenci, kalau ada saudara yang marah dihukum, tapi kalau orang jahat, koruptor, pejina diampuni, dimaafkan. Ini ajaran yang berpihak dan melegitimasi kejahatan. Makanya orang-orang jahat senang tuh dengan ajaran begitu. Nah ini makanya iblis berkata, bahkan kata Allah, dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat terus menerus hingga hari kiamat. Maka si iblisnya lo ngomong, lah Oki lebih percaya perkataan iblis sih. Kalau ini tentu percaya kepada perkataan Allah, bahwa iblis itu dinyatakan sama Allah terlaknat. Si iblisnya sama lah kayak orang yang suka melintir perkataan, kau yang menyesatkan aku, udah salah dia pula nyalah-nyalahin Tuhan. Maka di sini kami bisa membuktikan apa yang kami yakini sesuai dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan akal dan hati nurani. Di mana bertentangan dengan akal hati nurani itu? Orang jahat dikatakan jahat, orang benar dikatakan benar, bukan malah membunuh orang jahat, menjadikannya terkutuk, menjadikannya berdosa karena menebus orang-orang jahat. Enak banget orang-orang jahat. Apalagi bertentangan dengan dalil di kitabnya Oki. Coba Oki perhatikan deh. Dalam kitab Yeskiel pasal 18, ini namanya tidak benar. Ini kontradiksi namanya. Tuhan kontradiksi dengan dirinya sendiri kalau ini ajaran Kristen ini ya. Nih Yeskiel 18:19-32. Tapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka pasti ia hidup. Orang yang berbuat dosa itu dia yang harus mati. Di Tuhan Oki bilang begini, lah Oki yang berdosa, Yesus yang mati. Nggak bener Oki. Ini jahat namanya. Apalagi di dalam kisah Samuel ini, 2 Samuel 12 ayat 8. Ketika di dalam 2 Samuel pasal 12 satu perikop kalau Oki baca, masa Daud yang berzina, anaknya yang harus menanggung kematian, anaknya dilahirkan hanya untuk menanggung tulah Tuhan selama seminggu. Yang salah bapaknya, maka berkontradiksi firman Tuhan Oki. Yeskiel dengan kitab Samuel bertentangan. Ini nggak benar. Kenapa dikatakan nggak benar? Kontradiksi. Dari mana hati nurani Oki? Kalau perempuan ditabok lakinya, ditusuk depan belakang, nggak boleh minta cerai. Giliran anak kecil yang lahir, bapaknya yang berzina, kok dia yang dibunuh? Oki bilang itu masuk akal. Gimana? Di mana hati nurani Oki? Oki berzina, anak Oki yang dibun-bun, masuk akal nggak itu? Kan begitu. Ini agak karena masalah anak ya. Oke, sorry. Begitulah Oki. Kalau ada yang belum dijawab nanti konfirmasi ya. Siap nih. Silakan. Sebentar belum muncul tanding ulangnya. Oke. Sebentar. Oke. Silakan. Oke, saya mau tanggapi dulu. Masa manusia yang berdosa, Tuhan Yesus yang dihukum? Ya, karena kami punya Tuhan yang mengasihi. Kami punya Tuhan yang mengasihi dan juga adil. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Balik lagi saya katakan ini, Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami melalui iblis, tetapi free will kamilah yang kami gunakan. Kehendak bebas kami yang kami gunakan. Tuhan Yesus sudah jelas-jelas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi malah milih jalan lain, milih jalan-jalan yang dikuasai oleh hawa nafsu, milih jalan-jalan dengan cerita-cerita isapan jempol. Di mana itu tertulis? 2 Petrus 2 ayat yang ke-2 dan ke-3. Ini jalan-jalan yang dipilih oleh karena free will-nya sendiri. Kalau kita lihat, sebentar ya, kita bukakan dulu teman-teman. 2 Petrus 2 ayat 2 yang ketiga. Ya. Banyak orang-orang akan mengikuti cara hidup
mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ini adalah nabi-nabi dan guru palsu di dalam iman Kristen. Nah, sudah jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, malah memilih jalan lain. Jalan-jalan yang dikuasai oleh hawa nafsu, jalan-jalan yang berisi cerita-cerita isapan jempol, itu di dalam Alkitab tertulis demikian. 2 Petrus 2 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Sudah jelas Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau mau hidup yang kekal, percaya kepada Tuhan Yesus. Malah percaya dengan cerita-cerita isapan jempol yang tertulis di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga, yang malah percaya dengan ajaran-ajaran hawa nafsu. Itu yang tertulis di mana? 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Saya tidak mengatakan agama siapapun, tapi ini tertulis di dalam Alkitab. Jelas-jelas Tuhan Yesus sudah mengatakan, Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Malah percaya dengan cerita-cerita yang lain, ajaran-ajaran yang lain. Nah, itu kan free will manusia sendiri. Oh iya, kalau mengikuti Tuhan Yesus, jelas dikatakan pada hari kebangkitan nanti tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Apa enaknya saya mengikuti Tuhan Yesus? Oh, lebih baik saya ngikutin ajaran lain aja. Itulah free will yang digunakan manusia. Karena itu dia jatuh ke dalam dosa itu bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi free will dia yang digunakan. Tetapi Tuhan kami tidak membiarkan kami mati di dalam kebinasaan. Karena apa? Kami punya Tuhan yang mengasihi. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang Uni bacakan tadi di dalam Yesaya 14, saya cuma minta Uni sebutkan ayatnya ayat berapa. Kalau Uni suruh saya baca satu perikop, karena waktu saya cuma 5 menit, saya tidak punya waktu Uni. Ya, saya minta maaf sama Uni Riva, bukan berarti saya minta berlebihan, enggak. Maksudnya biar kita tahu poinnya di mana, di ayat yang mana. Tapi kalau Uni suruh saya baca satu perikop, waktu saya cuma 5 menit Uni. Saya harus menjawab, saya juga harus bertanya. Ya Uni ya. Oke. Uni bilang tadi masalah, loh, masa kita percaya dengan perkataan iblis? Kan di situ iblis tidak menyesat. Tuhan itu tidak menyesatkan iblis. Oke, sekarang kita lihat ini di dalam Quran 19 ayat yang ke-83. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Kita lihat di sini siapa yang mengutus setan-setan di sini ya. Oke. Quran 19 surat Maryam ayat yang 83. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Kalau kita lihat di sini Uni, yang mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir yang tersesat ini siapa? Yang menyebabkan mereka tidak percaya Uni. Kita lihat di dalam Maryam 83. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. Jadi kalau bisa dibilang Uni, seandainya memang Oki tersesat, jangan pernah salahkan Oki tersesat. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam An-Nahl 93 juga, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Silakan Uni Riva. Langsung saya jawab ya. Makanya Oki ya. Kita mulai dulu waktunya. Ya, belum. Oke. Belum. Oke, terima kasih. Saya menjawab aja ya, langsung di Al-Baqarah ayat 26. Makanya Oki, kami itu punya Al-Qur'an itu ya berkesinambungan. Nih Allah udah bilang di sini nih. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja sampai seterusnya nih. Dan Allah mengatakan di sini, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang fasik. Ya Oki wajar sesat karena fasik. Udah diajarin berkali-kali sama Yonatan Nandar, Uni Ripa, masih juga nggak terima. Kan udah dikasih tahu kalau Tuhannya Oki kontradiksi. Contoh, Oki ini saking Oki fasiknya, Oki nggak menjawab. Contoh Uni bilang, Oki gimana mau dikatakan Tuhan Oki itu bisa dipercayai omongannya? Orang dia aja kontradiksi sama dirinya sendiri. Contoh, dia mengatakan tidak mungkin menghukum anak karena perbuatan jahat bapaknya, tapi justru dia malah menghukum anaknya Daud karena perzinahan bapaknya. Mana dalilnya? Nih, ya.
Ya, dalam kitab 2 Samuel tuh. 2 Samuel pasal 12-15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud itu sehingga sakit sampai mati. Ini nggak mungkin dipercaya Tuhan Oki. Jangankan Oki dan orang Kristen dan apologet lainnya, Tuhan Oki aja nggak bisa dipercaya omongannya. Di sini si Yeskiel mengatakan Tuhan tidak akan menghukum anak karena perbuatan bapaknya. Anak tidak akan diturut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Kata Tuhan Oki, kata si Yeskiel. Tiba-tiba kata si Samuel, enggak beda. Contohnya nih Tuhan menghukum anaknya Daud gara-gara bapaknya berzina. Padahal anaknya nggak salah apa-apa. Jangankan percaya sama Yesus, Tuhannya bapaknya yang diperkenakan Yesus saja omongannya nggak bisa dipercaya. Terus salah pula kalau kami nggak mau terima. Masa kami sesat? Nah, kalau Allah mengutus setan kepada orang kafir, ya wajarlah. Kalian kafir. Masa kalian kafir diutus malaikat sama kalian? Ya nggak mungkin. Kalian kan kafir. Kalian kan menolak. Makanya wajar Allah mengutus setan kepada kalian. Yang lucu itu kalau ada Tuhan diutus iblis untuk menguji. Itu gak pantas, nggak layak. Oki diutus setan supaya semakin tersesat. Kenapa? Oki yang memilih. Kan Allah udah kasih petunjuk melalui Uniriva, Yonatan Nandar. Oki, kebenaran itu pakai akal. Oki, masa iya Tuhan ngomong sendiri terus mengingkari omongannya? Itu nggak konsisten. Karena yang namanya teori kebenaran itu terkorespondensi dan koheren. Tuhan bilang apa, yang dilakukannya apa. Dia bilang saya maha pengasih. Apanya yang pengasih, Oki? Lukas 14:26 ini tegas. Kata yang digunakan adalah maseo, yang membenci. Kalau Oki ingin jadi beriman di depan Yesus, itu harus benci keluarga. Itu perintah. Tiba-tiba Oki bilang, enggak Uni, kalau kita sudah mengasihi Allah nggak mungkin benci keluarga. Ya udah ngadulah sama Yesus. Gimana Uni mau percaya sama Yesus? Omongan Yesus aja nggak bisa dipercaya. Yesus juga pernah berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Orang yang mau mati aja di PHP. Sorry Uni gunakan kata PHP ya. Kenapa Uni katakan kata PHP? PHP itu kan memberikan janji palsu. Orang yang udah mau mati, Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu hari itu dia mati, masuk alam maut. Gimana Uni mau percaya sama Yesus? Kok Uni yang disalahkan gak mau percaya sama Yesus? Percaya sama Yesus justru Uni sesat. Karena percaya kepada orang yang tidak benar omongannya. Berkata dusta. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus loh. Tidak ada jalan keselamatan kecuali aku. Akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tahu-tahu Henok nama Elia udah nyampe Bapa. Gimana mau percaya sama Yesus? Kalau Allah apa? Allah menyesatkan iblisnya, emang dia sesat? Masa nggak boleh dikatain sesat, orang sesat? Maunya Oki orang benar, orang benar disesatkan. Maunya Oki kan gitu tuh. Yesus datang hanya untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Baru tuh nggak masuk akal. Tuhan kami itu pasti mengutus setan kepada kaum kafir. Kenapa? Biar makin sesat kalian. Kenapa? Neraka itu memang tepat untuk kalian karena kalian mengingkari akal dan hati nurani. Kalian bilang kalian punya hati nurani, tapi istri minta cerai karena digebukin nggak boleh. Giliran hamba-hamba dan 1 Petrus pasal 2 nomor 18 harus patuh sama orang-orang jahat, sama majikan bengis. Ini namanya ajaran yang memvalidasi kejahatan. Oke, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Justru ajaran Kristen ini berpihak banget kepada kejahatan. Makanya dipakai sama penjajah. Makanya orang Afrika dulu bilang tuh, kami tutup mata baca Bible, tanah kami kalian ambil, kami pakai Bible. Itu Oki, ajaran masuk akal itu ajaran yang berpihak kepada kebenaran, bukan kepada kejahatan. Justru dengan Oki menunjukkan tadi kami mengasihi siapa? Coba baca siapa yang dikasihi di situ? Musuh peradaban, musuh manusia, musuh sampah masyarakat yang dikasihi. Itu tidak relevan. Anak kecil yang nggak berdosa dihukum gara-gara bapaknya. Orang jahatnya dibiarin hidup. Anaknya nggak salah apa-apa dihukum. Padahal jelas dalam Imamat nih. Imamat pasal 20 nomor 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Tuhan Aoki tidak menepati perkataan dia. Buktinya Daud sama Betseba malah jadi suami istri, melahirkan anak Salomo, malah jadi keturunannya Yesus. Kan nggak mungkin Uni percaya sama Tuhan Oki yang plan gini, Ki. Oke. Itu justru percaya Kristen malah sesat. Begitu. Oke, siap Uni. Ya. Oke, silakan diterima Uni. Ya, Uni Riva. Gimana ya? Uni udah kali ketiga 2 Samuel berapa tadi Uni yang Uni sebutkan tadi? Oki enggak? Oki 14:9, Dek. Yang mana? Yang Yeskiel atau 2 Samuel? Iya, dari yang Yeskiel tadi Uni tidak menunjukkan, terus juga yang 2 Samuel tadi bukan 2 Samuel 14 ayat yang keberapa, nanti tolong Uni, minta tolong Uni sekali lagi tolongnya, sebutkan dulu ayatnya. Nanti ya. Sebutkan apa nama kitabnya, terus ayatnya. Jadi kita enak
Aku nggak disuruh cari sendiri Uni, jadi terbuang waktu saya untuk mencari itu ya Uni ya. Oke. Nah, bukan Oki Siap, tidak siap. mau menanggapi. Nanti satu sesi untuk Oki khusus ini aja Gak menjawab apa-apa, ini aja, Umi. aman. Gak apa-apa, aman. Silakan Uni. Oke, ya teman-teman, gimana mau bisa percaya kepada Tuhan Yesus gitu kan kalau ajarannya seperti itu? Jelas-jelas saya bilang di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26 itu tidak bisa kalau kita artikan secara harfiah. Makanya kita harus membandingkan dengan data-data lainnya seperti data yang saya bawakan. Hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, ya. Itu adalah hukum yang terutama. Nah, kalau kita sudah bisa mengasihi Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk landasan dasar iman kita adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Berarti kita akan mengasihi keluarga kita. Itu sudah secara otomatis. Logikanya seperti itu nih. Jadi tidak bisa diartikan secara harfiah. Apa yang tertulis di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26. Kita harus bandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Ya Uni Rifa ya, saya tekankan di situ. Nah kalau terkait dengan pernyataan ini tentang apakah Tuhan Oki bisa dipercaya, oh jelas Tuhan Oki tidak pernah berdusta. Tidak pernah Tuhan Yesus itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, itu tidak pernah Uni. Ya, Tuhan saya itu tidak pernah berbohong, Tuhan saya tidak pernah berbuat dosa. Nah yang saya bingung juga kalau saya mau berbicara seperti itu di dalam iman Uni misalnya ya, di dalam iman Uni. Kalau kita lihat ya, di dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Nah tiba-tiba muncul di dalam hadis Muslim 854, kiamat tidaklah terjadi kecuali hari Jumat. Nabi Muhammad tahu. Ini yang bisa dipegang omongannya yang mana? Al-Quran apakah hadis? Sedangkan jelas-jelas dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Tiba-tiba muncul di dalam hadis, hari kiamat tidaklah terjadi kecuali hari Jumat. Lah Oki, itu kan bukan jamnya, bukan waktunya, cuman harinya. Ya hari itu bagian dari waktu. Kan tahu terjadinya hari Jumat. Jadi yang mana ini? Mana yang bisa kita pegang? Yang tertulis di dalam Al-Quran atau yang tertulis di dalam hadis? Di dalam Al-Quran tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di dalam hadis tiba-tiba muncul, kiamat tidaklah terjadi kecuali hari Jumat. Nah itu kalau Uni mau mengarah ke situ. Oke, sekarang saya mau lebih membahas lagi. Uni, jelas-jelas dikatakan di dalam Al-Hijr 39. Menurut iblis di situ yang menyesatkan adalah Tuhan. Menurut iblis ya di dalam Al-Hijr 39. Terus data yang saya bawakan di dalam Quran 19 ayat yang ke-83. Allah mengutus setan-setan kepada orang kafir. Loh seperti apa? Coba kita gunakan akal dan hati nurani kita. Seperti apa saya disalahkan ketika saya disesatkan oleh siapa? Siapa yang menyesatkan saya? Kenapa menyalahkan saya dengan kesesatan saya? Kan Oki udah ditunjuk, udah dikasih tahu sama Uni Ripa, sama Yonatan Nandar, tapi Oki memilih untuk tidak bertobat. Lu jangan salahkan saya. Yang menyesatkan saya siapa? An-Nahl 93, mari kita baca. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak ada free will yang bisa digunakan. Apakah ada free will di dalam iman Uni? Kalau memang ada, nanti tolong Uni jelaskan tentang free will. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Uni, saya mau bawa lagi Uni. Kalau kita menggunakan hati nurani kita Uni. Sekarang kita gunakan hati nurani kita. Kita lihat di dalam Sahih Muslim 789. Muslim 789. Sebentar ya. Sahih Muslim 789. Oke, kita akan langsung aja karena waktu kita terbatas teman-teman. Muslim 789. Oke. Aku bertanya kepadamu wahai Abu Jar, apa membedakan anjing hitam dan anjing merah kuning? Dia menjawab, aku pernah menanyakan. Oh sebentar teman-temannya, sebentar teman-teman. Hadis Muslim, Sahih Muslim 789. Oke, saya akan bacakan. Rasulullah bersabda, apabila seorang dari kalian tidak sholat, sebaiknya kamu membuat. Oke, habis waktunya. Oke, kebanyakan menjawab tadi. Silakan Uni. Ya setelah ini ya teman-teman ya, sabar ya. Setelah ini habis waktunya. Dan nanti tolong disebutkan dulu ayatnya Uni biar tidak terbuang waktu di situ ya. Oke, silakan. Oke, ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kebenaran itu adalah terkorespondensi dan koheren, konsisten. Kalau ada Tuhan bicara A, kemudian B, itu namanya tidak konsisten, tidak dapat dipercaya.
Nah, aku tunjukin sama Oki satu persatu ayatnya. Tidak ada konsistensi tentang Tuhan Oki. Pertama, catat ayatnya. Yeskiel pasal ke-18 nomor 19. Tuhan sendiri mengatakan tidak mungkin akan menghukum anak, tidak akan menanggung kesalahan anak. Nih, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Yeskiel pasal 18 nomor 19. Tapi justru ya, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, Tuhan menulahi anaknya Daud karena berzina padahal dia nggak tahu apa-apa. Dan ini juga bukan hanya bertentangan dengan perkataan Tuhan menurut Yeskiel, tapi menurut dihukum di Imamat, bertentangan juga di Imamat pasal 20 nomor 10. Bila seorang berjoni, maka dia yang harus metong. Tapi di dalam nih Imamat pasal 20 nomor 10 nih, di dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, justru yang dihukum adalah anak kecil yang nggak tahu apa-apa itu. Ini Tuhan tidak konsisten. Nah, tentang Lukas 14:26 kata Oki, kan tidak bisa dimaknai secara harfiah. Lah dari mana orang lain tahu kalau orang katanya sola scriptura? Ini kan kata-katanya membenci, Maseo. Tidak ada terjemahan lain kecuali membenci. Kan ini tidak bisa diterjemahkan yang lain, memang membenci. Nah, lalu Oki bilang kalau sudah mengasihi Yesus berarti tidak akan membenci orang tua. Ya berarti ngapain Yesus ngomong kayak gini? Kan dia yang nyuruh begini. Gimana mau percaya sama Yesus? Oki bilang dia tidak pernah berbohong. Lah kan Uni udah bilang tadi ketika Yesus berkata nih, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lah hari itu kan Yesus mati masuk alam maut, Oki. Itu kan jadi kayak Oki kalau janji sama istri Oki, hari ini sayang kamu ke mall sama aku. Tahu-tahu Oki tidur 3 hari kemudian baru bangun. Itu namanya PHP, Oki. Mana pula kata Oki nggak pernah. Ini namanya baru bodong. Nah, jadi kalau bicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kan ini udah terangkan dalam Quran surah Al-Hijr tadi, bahwa yang mengatakan Allah menyesatkan itu kan iblis. Ya iblis lah yang tukang dusta. Tapi kan di ayat sebelumnya udah dijelasin sama Allah. Apa kata Allah nih? Dan sesungguhnya engkau akan ditimpa laknat terus menerus hingga hari kiamat. Justru iblis ini dilaknat karena dia menolak perintah Allah. Nih ayat, jangan dilupakan ayat di atasnya lah. Nih dalam Quran surah Al-Hijr itu bukan cuma 34 itu aja, ya. Bukan cuma 36 aja, ya. Tapi juga ada 34, 35 gitu loh. Nah, yang Uni pertanyakan ini, kalau memang Tuhan Oki itu bisa dipercaya, kenapa dia malah melakukan hal yang berbeda? Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Kenapa anaknya Daud itu dimatikan dan ditulahi? Yang menikmati farjahnya Betseba Daud, tapi yang merasakan sakit ditulahi seminggu anaknya. Si Betseba malah nikah sama Daud sampai punya keturunan, sampai menjadi Tuhan keturunannya itu. Di mana letak keadilannya? Hati nurani Oki kemana? Oki yang berzina dengan orang lain misalkannya, masa anak Oki yang nggak bersalah dihukum? Ini yang dipertanyakan sebagai perempuan. Ini ayatnya yang tadi nih, yang lucu lagi nih ya, nih yang lucu lagi nih. Oki bilang tentang Tuhan memberikan menyesatkan. Loh, kan ada juga di dalam kitab Oki. Dalam 2 Tawarik pasal ke-18 nomor 22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi. Ini bahaya. Masa seorang nabi ditaruh roh dusta yang menyesatkan? Nah, jadi kalau ada orang sesat janganlah salahkan orang lain. Nah, Oki ngaku-ngaku, Oki, jangan salahkan saya kan disesatkan Tuhan. Bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Quran berkali-kali? Oki yang nggak mau baca Al-Quran salah, kok salah Allah? Nih, dorongan menggunakan akal dan pikiran dalam Al-Quran. Allah udah bilang nih, lalu kami berfirman, ini nih Allah sudah mengajarkan, afala yataqilun, afala yatafakkaru. Nih ya, mana ayatnya bentar ya. Nanti dia Uni kasih ayatnya. Allah memerintahkan kita untuk berakal. Yang namanya masuk akal itu konsisten. Oki masih terima ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kok, tapi membunuh anak Daud. Tapi Tuhan bilang dia tidak akan menghukum anak-anak atas dosa bapak-bapaknya. Nah, bagi Oki itu masuk akal. Bagi Oki, kematian Yesus yang orang benar, yang tidak bersalah, menyelamatkan orang berdosa justru masuk akal. Perintah untuk membenci keluarga justru masuk akal. Ya berarti Oki yang dong-dong pilih dong-dong. Ya wajar Oki berteman sama setan. Contoh setan siapa yang bersama Oki? Pak Bom, Elis TV, si RK. Kan teman Oki setan semua tuh. Pelintir-pelintir, nggak ada ilmu. Ya kan? Nggak ada basic ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu Oki, makanya Oki diutus kepada Oki guru-guru penyesat. Siapa? Oki nanya sama Edis. Edis malah percaya lagi kalau
Penyalipan karya iblis. Wajar Oki sesat. Maka yang diutus kepada Oki untuk lebih menyesatkan Oki adalah iblisnya, namanya si Kudis TV. Contoh yang mengatakan penyalipan karya iblis, berpihak banget kepada iblis. Temenan mungkin nama iblis ya. Nah ini contohnya secara akal Uni gunakan. Ya, silakan Oki, ayat sudah Uni kasih, pertanyaan udah Uni jawab. Kalau lagi ada penekanan terkait tentang tadi ya, iya, tentang hadis tadi silakan kasih dulu pertanyaannya, baru nanti Uni jawab. Oh ya, Uni kan belum bertanya. Uni belum bertanya, Oki gimana dong? Ya udah deh, nggak usah bertanya deh, udah jawab itu aja deh, udah ya, udah. Oki lagi ya. Kita tanding ulang. Teman-teman, ya teman-temannya. Oh, saya senang ini teman-teman kalau sudah bahas-bahas. Oh, kan Oki kan temenan sama iblis gitu. Ya teman-teman, kita katanya dibilang temenan sama iblis, tapi mari kita buktikan. Tidak menggunakan asumsi, menggunakan data dan dalil. Siapa yang berkeluarga, siapa yang berteman dengan iblis. Nanti kita akan tunjukkan data dan dalilnya teman-teman. Ini karena terlalu banyak data yang Uni bawakan, banyak sekali ya. Oke, saya mau tegaskan dulu nih, sebenarnya di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 itu sudah clear ya, menjawab apa yang menjadi narasi Uni tadi. Ya, apa yang menjadi narasi Uni di dalam Lukas 12 ayat yang ke-46 tadi itu sudah clear. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 ini, hukum yang terutama itu adalah kasih. Itu ya Uni ya, itu sudah clear. Nah kalau kita lihat ini di dalam 2 Tawarik 18 ayat yang ke-22, ya Uni harus paham ya Uni ya, kalau kami itu punya Tuhan itu adalah hakim yang adil, dan dia akan bertindak sesuai dengan karakternya yang kudus dan benar. Jadi tidak ada yang bertentangan ini di dalam 2 Tawarik 18 ayat yang ke-22. 2 Tawarik 22 ya, tadi yang Uni bawakan ya, itu tidak ada yang bertentangan di situ nih, nggak ada. Terus data-data yang Uni sampaikan, ingat Uni, kami punya Tuhan itu yang tidak mencela-mencela. Maksudnya mencela-mencela itu gini Uni, sekarang saya berkata iya, nanti tidak. Nggak ada yang mencela-mencela. Makanya kalau Uni mau baca ayatnya itu pahami satu konteks. Pahami satu konteks Uni. Ayat ini sedang berbicara tentang apa? Misalnya Yeskiel 18 ayat yang ke-19 itu sedang berbicara tentang apa? Terus juga di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-15 itu sedang berbicara tentang apa? Jangan Uni kutip-kutip satu ayat ini yang menyebabkan Uni mengatakan, loh ini Tuhannya tidak konsisten. Nggak ada. Kami punya Tuhan yang konsisten ini. Makanya upah dosa ialah maut. Itu konsisten Tuhan kami. Maka dari itu Sang Firman itu mengambil rupa manusia dan mati di kayu salib. Karena apa? Tuhan kami konsisten. Supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan karena kami jatuh ke dalam dosa. Maka dia mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi Tuhan kami konsisten. Terus Uni bilang juga, ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang ada di sebelahnya, saat ini juga kamu ada bersamaku di Firdaus. Tuhan Yesus itu kan mati dan masuk ke alam maut untuk mengalahkan kuasa maut, dan dia bangkit di hari yang ketiga karena dia mengalahkan kuasa maut. Uni, kami punya Tuhan itu yang maha kuasa Uni. Bukan berarti ketika Tuhan Yesus ketika itu disalibkan udah di situ saja. Ingat, kami juga punya Tuhan itu rohnya bukan satu nih. Ya, roh Tuhan itu bukan cuma satu. Itu, jadi kami punya Tuhan itu yang maha kuasa. Ya, Uni mungkin kalau ada pertanyaan maksudnya gini nih, lebih spesifik pertanyaannya apa? Jangan Uni kutip ayat sana sini. Kan Oki itu kalau satu match biasanya cuma mengutip 2 ayat, 3 ayat. Jadi enak untuk ditanggapi. Uni tadi saya catat itu mengutip 7 ayat. Ambil yang paling berkorelasi aja, jadi gampang saya menanggapinya ya Uni ya. Oke, Uni tadi berbicara, makanya Oki itu jangan berteman dengan iblis. Oke, mari kita tunjukkan datanya teman-teman di dalam Sahih Bukhari 1898. 18, sebentar ya, saya jadi nggak bertanya, saya mau menanggapi dulu. Setelah ini aja saya bertanya ya teman-teman ya. Sahih Bukhari 1898. Oke. Bukhari 1898 ya ini ya. Kita bacakan bahwa Safiyah radhiyallahu menemui Nabi ketika beliau sedang itikaf. Ketika dia kembali, beliau berjalan
dari kaum Asyar dan melihat beliau. Setelah beliau melihatnya, beliau memanggil orang itu lalu berkata, dialah Safiyah. Sufyan beranggapan, beliau berkata, itu adalah Safyan. Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah. Jadi di dalam aliran darah kalian ini itu ada setan. Oke, kalau kita lihat lagi Uni di dalam Tirmizi 18 ini, kalau saya menggunakan data ya Uni ya, saya tidak menggunakan asumsi saya. Mau Uni bilang saya berteman dengan Pak Bom, mengatakan Pak Bom iblis tadi dengan Bang Edis. Oke, sekarang saya buka di dalam Tirmizi 18 Uni. Saya gunakan data dan dalil saya. Sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Bahkan di sini dibilang saudara Uni, jin Uni. Di dalam Tirmizi 18 itu gimana? Ya, ini gimana ini? Siapa yang bersaudara sebenarnya Uni? Kalau kami tidak pernah dituliskan di dalam Alkitab kami, sesungguhnya kalian bersaudara dengan si Bilis. Gak pernah Uni ya? Gitu. Silakan Uni. Oke, langsung dijawab ya. Ya, wajar Oki nggak tahu perbedaan setan dengan jin karena Oki kan tidak memiliki diksi itu di kitabnya Oki. Nih Oki, jin itu adalah entitas lain, makhluk lain yang diciptakan dari percikan api, jin namanya. Jin yang paling pertama membangkang digelarin namanya iblis. Kenapa? Dari kata ablasa, terputus rahmat Allah. Setan itu adalah sifat yang ada pada diri jin dan manusia. Jadi yang namanya jin itu juga punya sifat setannya. Sama seperti manusia juga punya sifat setan, karena setan adalah sifat tuh. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk. Makanya ada dalam Quran surah An-Nas itu minal jin wan nas, dari jin dan setan dari kalangan jin dan manusia. Kan itu sifat, makanya mengalir di setiap aliran darah. Nah, kalau ada setan mengalir dalam aliran darah kami, bukan kami berteman, oke, karena memang kita diberikan sifat hawa nafsu yang adalah sifat ingkar kepada Allah, itu namanya sifat setan. Itu sifat, bukan makhluk. Tapi oke juga bisa dikatakan setan kalau mengikuti hawa nafsu, karena itu sifat karakter gitu loh. Nah, nih Abu Sulaiman yang mengatakan nih, setan dalam bahasa Arab nih ya, nih pernyataan ini kutipkan dari konsultasi syariah. Nih, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Alamul jinni wasyaiton, halaman 16. Itu jadi beda, jangan disamakan semua. Nah, dan Oki sekali lagi ini Uni tekankan, pertanyaan tadi apa? Uni kan jarang bertanya, maksudnya Uni langsung menanggapi aja. Yaudah deh Uni bertanya deh. Kata Oki, Tuhan kami konsisten. Coba Uni tanya sama Oki. Ketika Tuhan berkata memberikan hukum, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang, yakni berzina dengan istri sesamanya, pastilah keduanya dihukum mati. Ya. Nah, pertanyaan saya, waktu Daud berzina dengan Batseba yang dihukum mati siapa? Silakan dijawab dengan hati nurani, dengan kejujuran. Siapakah pada waktu itu yang dihukum mati oleh Tuhan? Itu pertanyaan Uni. Maka jawaban Oki akan menentukan kejujuran dan kebenaran Oki di sini. Konsistensi itu apa Oki? Berkata A, tidak, katanya Oki Tuhannya nggak mencela-mencela. Loh, bukankah Uni sudah buktikan Tuhan Oki mencela-mencela? Tuhan berkata, tidak mungkin anak menanggung dosa bapak. Tapi justru anaknya Daud, bapaknya yang berzina, dia yang ditulahi Tuhan, Oki. Si Daudnya nggak dibiarkan mati, malah dia diampuni sama Tuhan. Bahkan menikah dengan Batseba, menjalin rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Bahkan punya anak kemudian Salomo, dan bahkan anak Salomo itu dicintai oleh Tuhan. Gimana ini ceritanya? Padahal Tuhan memberi aturan kepada manusia nih. Kalau ada yang berzina dengan laki orang ya dihukum mati ya guys. Tahu-tahu Tuhan sendiri nggak menghukum mati Daud. Apa karena itu adalah nenek moyangnya Yesus? Nggak adil nih Tuhannya nih. Tuhannya nepotisme dong. Ini yang Uni tanya. Sebenarnya dari tadi Uni udah tunjukin itu sama Oki. Oki sih. Nah, mencela-mencela itu ngomong A kemudian B. Contoh ini dalam kitab ini. Di Yeskiel dikatakan tidak mungkin anak turut menanggung kesalahan bapaknya. Tiba-tiba di Imamat dikatakan dia yang berzina dia menanggung hukuman, dia yang mati. Tiba-tiba kenapa itu Nathan diutus bukan untuk malah dihukum Daudnya, tapi anaknya? Ini yang dijawab. Ini di mana letak keadilan Tuhan Oki yang Oki bilang dari tadi adil lah, konsisten lah. Ini Ki. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Ini kan Tuhan yang mengutus Nathan. Dan Tuhan menulahi Ki, ini anak salah apa? Ini anak baru lahir cuma ditulahi Tuhan doang gara-gara kelakuan bapaknya.
Bapaknya yang menikmati farjaha orang. Mentang-mentang dia adalah nenek moyangnya Yesus, Ki. Takut Yesus kalau dia mati nanti Yesus nggak punya nenek moyang. Kenapa kalau orang lain seperti Uza dihukum gara-gara megang tabut Tuhan? Kenapa Daud tidak dimatikan gara-gara dia pegang farjaha perempuan? Apa lebih mulia itu? Ya, masa nggak ada harganya perempuan? Ini yang ditanya, katanya nggak mencela-mencele. Nih, 2 Samuel 12 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Tuhan menulahi. Oki, perhatikan ini ayat. Oki bilang ini comot-comot ayat loh. Kita baca konteksnya ini jelas hukum. Tuhan berikan hukum. Bila seorang laki-laki berjoni dengan istri orang, dia harus metong. Nggak terjadi sama Daud. Nggak terjadi, Oki. Tidak terjadi. Ini mencela-mencele atau tidak? Makanya Uni tanya sama Oki. Pertanyaan ini kalau Oki jawab, maka akan menjawab semua omongan Oki dari tadi. Siapa yang mencela-mencele, siapa yang tidak konsisten. Pertanyaan saya, ketika Daud berzina dengan Batseba, siapa yang dihukum mati Tuhan? Silakan dijawab. Dan tolong jelaskan Imamat pasal 20 ayat 10 ini kaitannya. Kenapa? Karena ini bertentangan. Imamat 20:10 yang berzina yang harus mati. Tapi dalam 2 Samuel yang Uni tunjukkan tadi, yang dihukum metong bukan Daud, tapi anak hasil perzinahannya. Ini yang ditanyakan. Kalau perkara yang berteman dengan iblis, kami tidak berteman dengan setan. Tapi kalau jin, ya sama seperti kita, punya sifat setan juga punya sifat baik. Seperti itu kepercayaan kami. Seperti itu, oke ya. Bedakan ya jin dan setan. Oke. Terima kasih. Udah tahu ya poin penting Uni itu. Itu tadi. Ya. Jawab itu aja. Oke, Uni sekarang saya mau jawab dulu. Ya, Uni jangan lihat langsung yang ke ayat 15-nya. Lihat dulu dong ayat 13-nya. Apa yang dilakukan Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi Daud akan tetap menerima konsekuensinya. Kenapa? Makanya anaknya dikenai itulah. Itu adalah kedaulatan Tuhan, Uni. Karena apa? Kalau Daud ini mati, Uni, dia akan menggagalkan perjanjian antara Daud dengan Tuhan. Di mana? Di dalam 2 Samuel ayat yang di dalam 2 Samuel 7 itu adalah perjanjian antara Daud. Tapi di sini Daud sudah mengaku kesalahannya. Daud meminta ampun, tetapi kedaulatan Tuhan yang terjadi dan konsekuensi dosa tetap tertimpa atas Daud. Makanya apa? Dosa itu jatuh kepada anaknya. Ini sudah menjawab semua, Uni. Baca ayat yang ke-13-nya. Jangan Uni mengutip ayat yang ke-15-nya. Kemudian pergilah Nathan ke rumah dan menulahi anaknya. Tetapi Uni lupa membaca ayat yang ke-13-nya. Ketika apa? Daud sadar akan kesalahannya. Daud meminta maaf. Ya, Uni ya. Nah, itu Uni. Nah, terus juga saya sebenarnya nanti saya tanggapi ya habis diskusi ini aja saya tanggapi. Oke, Uni bilang tadi, kami itu tidak bersaudara dengan jin. Kami tidak ada berteman dengan iblis, kata Uni ya. Karena apa? Jin dan setan itu mempunyai dua hal yang berbeda. Tapi ini juga jangan menutupi ini. Setan itu adalah bagian dari jin. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan lagi datanya sama Uni di dalam Sahih Muslim 3886. Muslim 3886. Sebentar ya. Hadis Muslim 3886. Oke. Sebentar, saya tunjukkan datanya sama Uni Rifa. Hadis Muslim 3886. Satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan. Bahkan sampai disiapkan kasur Uni. Bahkan setan di dalam iman Uni itu disiapkan kasur. Kasur keempat untuk setan. Satu kasur untuk suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan. Sahih Muslim 3886. Oke, sekarang saya buka lagi di dalam Sahih Muslim 5035. Muslim 5035. Oke, sebentar ya Uni ya. Muslim 5035. Derajatnya juga sahih, saya mau bacakan.
bahwa Rasulullah telah keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau. Lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang-orang sepertiku mengapa tidak memburui orang seperti Tuhan? Rasulullah bersabda, apa setan mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab, ya. Ia bertanya kepada Tuhan juga? Beliau menjawab, ya. Hanya saja Rob menolong mengalahkan hingga ia masuk Islam. Yang pertama, Uni, setan di sini masuk Islam. Yang kedua, ternyata setan itu menyertai manusia. Itu gimana, Uni? Ketika Uni bilang tadi, loh kami tidak berteman. Kan Uni sendiri yang mengatakan tadi, Oki berteman dengan Pak Bom Edis itu karena iblis. Tetapi itu tidak tertulis di dalam Alkitab kami. Kalau setan menyertai kami, bahkan setan di dalam iman Kristen itu masuk Kristen, tidak pernah tertulis seperti itu nih. Bahkan setan itu menjadi pengikut Kristus, tidak pernah tertulis seperti itu. Ya, kalau Uni tadi tidak menggunakan data dan dalil untuk menyerang Pak Bom dan Edis, tapi saya menggunakan data dan dalil Uni. Kalau setan itu menyertai setiap manusia di dalam iman Uni. Oke, sekarang saya mau masuk ke akal dan hati nurani. Oke, sekarang kita buka di dalam Sahih Bukhari 6411 ini. 6411 ya. Di mana hati nurani kita? Kita buka di dalam Bukhari 6411. Oke, kita bukakan cepat ya teman-teman ya. Nanti kalau telat saya minta waktunya dikit ini karena saya membacakan data. Hadis Bukhari 6411. Sebentar ya. Di mana hati nurani kita di sini? Mengatakan beberapa orang jinjik meringkus dan dihadapkan kepada Allah, Raja Allah, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah yang bersabda, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah, dan aku akan tetap membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Di mana hati nurani kita ini? Kenapa orang yang mengganti agamanya diperintahkan untuk membunuh? Silakan. Oke. Udah. Oke, tolong bedakan berteman dengan diberi natur ya. Tadi saya sudah jelaskan nih ya, bahwa iblis dan setan itu beda ya. Iblis dan setan itu beda. Nih, saya sudah tunjukkan datanya tadi mana tadi. Oke, saya sudah tutup ya nanti. Yang berteman itu kayak gini nih, oke. Nih. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini kolaborasi namanya. Itu baru kolab. Ya, Matius pasal 4, 1 sampai 11. Nah, kami nggak berteman, kami tidak diatur sama setan. Justru setan di bawah kekuasaannya Rasulullah. Makanya sifat setan, sifat ingkar itu sudah tidak ada lagi pada diri Rasulullah. Kenapa? Sudah aslam kepada Allah. Jadi kalau manusia biasa itu tidak bisa mengaslamkan sifat setan dalam dirinya, karena dia tidak bisa mengendalikan setan. Rasulullah ya bisa lah, dia nabi. Yang nggak bisa mengendalikan iblis itu kayak Yesus nih. Bahkan kematian Yesus itu kolaborasi antara Allah Bapa dan juga iblis. Ini baru berteman akrab, bahkan kong kali kong, bahkan merencanakan perencanaan kematian Yesus dengan adanya karya iblis. Itu berteman. Kalau berteman itu tuh ada tuh, ikut aja dibawa kan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Itu boleh berteman itu. Berteman itu kan kalau ayo ikut, yuk aku ikut. Nah ikut. Nah kalau Nabi Muhammad menaklukkan setan bukan berteman namanya. Itu menaklukkan. Ini kan temenan ini. Bahkan kolaborasi antara Allah Bapa dengan iblis menurut Edis dan Oki pun sepakat untuk menyalibkan si Yesus ini. Ini baru namanya ajaran yang gak masuk akal. Nah, tadi Oki bertanya tentang apa tadi itu ya. Saya tidak ada mendengarkan dalam tertulis di situ bahwa kami berteman dengan jin. Dikatakan saudara, saya sudah bilang, jin itu makhluk Allah, entitas lain yang memiliki sifat setan. Dan mana dalilnya? Quran surah An-Nas ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Ya, dari kalangan mana? Jin dan juga kalangan manusia. Masa Oki nggak ngerti penjelasan saya? Setan itu sifat, Rasulullah sudah taklukkan sifat setan dalam dirinya, beraslam sudah sifat itu. Setan itu bukan makhluk roh-roh pneuma yang masuk ke dalam diri orang yang seperti ini nih. Yang ini baru Tuhan nih yang sengaja nih. Nah, ini ya. Kalau ini baru sengaja Tuhan memasukkan ke dalam tubuh manusia roh setan nih, dan mulut Nabi lagi nih. 2 Tawarik 18 ayat 22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta
Ini Tuhan yang memasukkan, Oki. Tuhan telah menaruh roh dusta. Nah, karena kan dalam perspektif Oki kan Tuhan itu Tuhan sama setan kan nggak beda jauh, sama-sama roh. Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Makanya nabi-nabi Kristen banyak pendusta, banyak pejina, karena Tuhan sendiri udah memasukkan roh dusta dalam mulutnya. Ya, betul. Makanya kalian itu tersesat gitu loh, Ki. Karena Tuhan nih, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Nah, Oki, sekali lagi Uni tanya, kalau Oki mengatakan Tuhan adil dengan menghukum anaknya Daud, makanya Uni tanya, kalau Oki yang berzina, anak Oki dihukum metong, itu adil dalam agama Oki. Memang begitu konsistensi Tuhan. Padahal Imamat pasal 10, 20 ayat 10 ini, nih, Oki bilang, Daud kan udah bertobat. Loh, kalau memang Daud udah bertobat dan bisa diterima tobatnya, ngapain lagi Yesus mati, Oki, buat menanggung dosa-dosa orang? Ternyata boleh bertobat. Dengan menumbalkan anak kecil aja Tuhan telah menerima Daud. Gimana ini? Katanya justru nggak ada yang bisa menebus dosa kecuali Yesus. Lah kalau gitu, kalau Daud udah diterima tobatnya, berarti anaknya menebus dosa Daud dong. Gimana sih, Oki? Tolonglah Oki jelaskan itu dulu. Menurut akal dan hati nurani Oki, ketika Tuhan dalam Imamat pasal 20 nomor 10, seorang laki-laki berzina itu harus dimetongkan. Lalu ketika Oki bilang, ya nggak mungkin lah Tuhan menghabisi Daud, nanti nggak terpenuhi janjinya. Ya udah, kan betul kata Uni. Kalau gitu Tuhan Oki memang nepotisme. Karena itu nenek moyang dia, makanya Tuhan nggak mau bun-bun dia. Karena nanti kalau dia dibun-bun si Daudnya, Tuhan nggak lahir dari situ. Nah, ingat ya, yang berteman itu yang punya kolaborasi tuh, partner kerja tuh. Ya, Tuhan punya rencana menghabisi Yesus. Iblis juga punya rencana yang sama. Collab mereka. Kayak Oki nih, Oki punya ide bikin sarang walet, Uni juga. Ayo Oki collab yuk. Ya udah, Uni donatur aja, Uni kasih uang, Oki yang kerja. Kan gitu, berteman, partner. Tuhan ingin menghabisi Yesus untuk menyelamatkan Oki yang berdosa, iblis yang membantu, dan Yudas sama orang Yunani eksekutornya. Ini namanya komplotan besar, Oki. Rencana kematian Yesus yang juga rencana iblis diridhoi sama Tuhan, karena Tuhan juga punya rencana yang sama. Ini baru collaboration namanya tuh, kayak kong kali kong lah kata-katanya tuh. Ya memang ada. Nih, bahkan ini kan udah 2 tawarik nih. Roh dusta dalam mulut para nabi. Ini Tuhan, aku Tuhan. Nah, Oki bilang Tuhannya nggak nyesatin. Nih, Tuhan telah menaruh roh dusta. Gitu. Makasih. Ya, Oki jelaskan ayat itu. Oke, kalau kita mau baca di dalam 2 Tawarik 18 ayat yang ke-22. Oke, kenapa di sini Tuhan menaruh roh dusta? Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Ini sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Kalau kita lihat tuh nih, di sini ditimpakan kepada siapa? Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan roh dusta ini? Alasannya ada, untuk melaksanakan hukumannya atas Ahab. Kenapa? Ahab adalah raja yang jahat, yang telah melakukan kejahatan yang banyak di mata Tuhan. Makanya dibaca, kenapa Tuhan mengizinkan untuk menaruh roh dusta. Untuk apa? Untuk menghukum Ahab. Karena Ahab ini adalah raja yang jahat ini. Banyak kejahatan yang dia lakukan. Makanya kita harus pahami konteksnya. Ketika kita ingin mengutip 2 Tawarik 18 ayat yang ke-22, pahami konteksnya. Di sini sedang berbicara kepada siapa? Makanya saya bilang tadi, di sini Tuhan itu mengizinkan menaruh roh dusta itu nih untuk apa? Untuk menghukum Ahab. Karena kejahatan yang Ahab lakukan. Ahab ini adalah seorang raja yang jahat. Itu nih ya. Oke. Nah, saya senang tadi ya teman-teman ya, ketika Uni bilang berkolaborasi di dalam Matius. Oke, kita bukakan dulu ya, masih ada waktu 3 menit. Teman-teman kita jawab dulu. Tuhan berkolaborasi di dalam Matius 4 ya, Matius 4 itu ya. Matius 4 ayat yang ke-11. Oke, lalu iblis meninggalkan dia. Ini kan iblis kalah nih ini. Makanya dia meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita lihat di sini Uni, tidak ada di sini diksi mereka ini berkolaborasi. Tidak ada.
Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Karena apa nih? Tuhan Yesus ini datang untuk menjadi Adam yang terakhir. Makanya dia dicobai nih. Karena apa? Adam yang pertama itu kan kalah dengan pencobaan. Ketika Tuhan Yesus yang menjadi Adam yang terakhir ini, Tuhan Yesus tidak kalah dalam pencobaan itu. Dan di sini tidak ada kolaborasi ini. Makanya kalau kita lihat di ayat yang ke-11-nya, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, kalau kita lihat Uni, yang berkolaborasi ini yang seperti apa sih? Itu ya. Karena Uni tadi ngomong yang, oh itu kan berkolaborasi. Oke, sekarang saya akan tunjukkan sama Uni Riva ya. Sekarang saya akan bukakan datanya. Kita mulai dari Al-Hijr ayat yang ke-6. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar orang ini ya. Nah, kalau kita lihat ini, siapa yang memasukkan olok-olok ini sehingga orang mengolok-olok Nabi Muhammad Uni? Kalau kita lihat di ayat yang ke-11-nya Uni, kita lihat ya. Kita buka ayat yang ke-11-nya. Kita buka ayat yang ke-11-nya. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu memperolok-oloknya. Ayat yang ke-12 ini, demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa sehingga dia mengolok-olok Nabi Muhammad ini. Nah, ini gimana ini? Ternyata yang mengolok-olok Nabi Muhammad ini dimasukkannya oleh siapa? Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa. Ternyata yang mengolok-olok Nabi Muhammad itu, yang memasukkannya siapa Uni Rifa? Ya, saya tidak ada diksi-diksi menghujat, saya cuma membaca yang tertulis, tidak ada menafsirkan. Memang tertulis demikian di dalam Al-Hijr ayat yang ke-12. Demikian kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa. Ya, tapi nggak apa-apa. Uni kalau mau bilang di dalam Matius 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11 itu adalah kolaborasi antara Tuhan dan iblis. Tidak ada di situ diksi kolaborasi ya Uni ya. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, kalau di dalam Al-Hijr seperti apa Uni menjelaskannya? Kenapa Uni Allah memasukkan olok-olok untuk memperolok Nabi Muhammad? Kenapa? Ya. Nanti Uni bisa jelaskan. Itu yang pertama aja. Ya, yang kedua, Uni belum menanggapi Uni di dalam hadis Bukhari 6411. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ayo kita gunakan hati nurani kita gunakan akal kita seperti yang Uni bawakan di opening statement Uni tadi. Ajaran yang benar, kita menggunakan hati nurani dan akal kita. Kenapa orang yang mengganti agamanya di situ dibunuh tertulisnya Uni? Silakan nanti Uni jawab menggunakan data dan dalil. Oke. Oke, ini tunggu, jangan ini dulu. Ini udah ini ya? Oh, oke, belum. Ini mau ini dulu nanya ya, dulu. Jadi kita berapa sesi lagi? Berapa sesi lagi nih? Ini udah bentar. Ini sudah setengah 11. Sudah 1 jam 32. Ya. Kan Uni bilang tadi kita maksimalkan. Oh ya, 1 jam setengah. Ini terakhir, nanti kita closing statement. Uni sekarang ambil waktu Uni 10 menit. 5 menit Uni menanggapi saya yang tadi, 5 menit Uni closing statement. Habis itu saya cuma ambil 5 menit untuk closing statement. Ya. Jadi 2 kali, jadi adil dia jatuhnya Uni ya. Oke, bentar. Silakan. Berarti Uni 10 menit ya. Bentar, terakhir pertanyaan Oki apa tadi biar Uni komplit menjawab semuanya. Jangan terima dulu bentar. Apa tadi pertanyaannya? Hadis apa tadi? Bukhari 6411. Bukhari kan ada tertulis di bawah itu ya. Kan itu kepada orang-orang zindik itu nih. Ya. Nah, kepada orang-orang zindik di situ ya. Iya. Gitu. Oke deh ya. Oke, dia langsung menjawab ya. Hadis ini kan sudah menjelaskan sebenarnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadl, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dari Ikrimah mengatakan, orang zindik harus diringkus dan dihadapkan kepada Ali dan akan dibakar. Karena ini zindik. Zindik ini adalah orang yang menyebarkan agama yang tidak ada arahannya, Oki. Dan mereka mengganti agamanya dan bahkan mengajak orang lain sesat. Artinya orang yang telah menyerang akidah. Memang betul boleh dibunuh. Makanya ada istilah kafir harbi dan kafir bukan yang harbi. Kayak kafir-kafir yang menyerang akidah Islam memang boleh, tapi bukan kami. Tetapi orang yang punya kapasitas seperti Ali radhiyallahu anhu. Ya, ini kan hadis ini sudah menjawab langsung ini. Orang-orang zindik ini memang orang berbahaya. Nah, sama seperti Yesus mengatakan bahwa ikatlah batu kilang di leher para penyesat itu.
Kan begitu, bahkan lebih parah lagi kalau Yesus mau disuruh siksa. Nah, oke. Uni menanggapi lagi nih ya. Penekanan Uni itu mempertanyakan tentang karya ilmiah tadi nih. Ini dasar Uni tadi ngomong nih. Ya, ini dasar Uni ngomong. Kalau kita bicara kebenaran, karena tema kita adalah ajaran yang benar, kita tidak boleh lepas dari akal dan hati nurani. Ya, kalau menghukum orang salah itu masuk akal. Bahkan ada hukum di negara kita menghukum orang yang salah, melepaskan orang benar. Bukan malah sebaliknya, menghukum orang benar untuk menyelamatkan orang salah. Itu tidak adil. Coba ditanya kemana dimensi manapun ada nggak keadilan seperti itu. Contoh, bapaknya yang berbuat zina, anaknya dihukum, itu tidak adil. Nggak ada di pengadilan manapun, tidak sesuai dengan naluriah dan akal dan common sense. Common sense. Nggak ada seperti itu. Makanya bertentangan dengan akal. Ini kan bawa jurnal nih, bahwa kita sepakat secara kaidah ilmiah yang namanya kebenaran itu ada yang namanya kejujuran. Itu sudah minta ampun loh. Kalau begitu, kenapa yang si Ahab tadi tidak diampuni Tuhan? Oh, dia tidak minta ampun. Lah, Daud itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya wajar Ahab tidak meminta ampun karena dia tidak dipilih Tuhan. Coba dipilih. Kan Yoki yang mengatakan, iman Kristen yang mengatakan ada anak kecil lahir dari hasil perjinahan bapak mamanya, tapi dia ditulahi sakit-sakitan selama seminggu. Dia loh bayi nggak tahu apa-apa. Nurani. Kalau dari tadi Oki bilang mana ada ajaran hati nurani ini Uni. Di ajaran Uni ini kayak gini nih, orang yang ingkar kepada orang yang mengganti agamanya dibun-bun. Lah, kan orang zindik. Orang zindik yang mengganti agamanya karena mereka akan menyesatkan banyak orang. Bahkan kan itu juga di dalam perjanjian lama, tumpaslah, tanganmu sendiri bunuhlah. Bahkan menyesat ini lebih baik diletakkan batu kilang dan ditenggelamkan. Kan sama itu. Di mana salahnya kami? Kecuali anak yang tidak bersalah. Dia bukan penyesat, baru lahir brojol ke dunia, belum menikmati enak-enak dunia, udah ditulahi selama seminggu, ini baru sesat. Nah, jadi ajaran Oki ini ajaran yang tidak konsisten antara perkataan Tuhan dengan perilaku Tuhan. Tuhan berkata, orang yang berzina dia harus mati, tapi perilaku Tuhan menghukum anaknya Daud, tapi bukan Daud yang dihukum mati, anak Daud yang dihukum mati. Ini sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, sangat tidak masuk akal, dan sangat-sangat keji dan kejam. Kalau Allah selalu saja iblis disesatin, Okli komplain, ya iblis ya harus disesatin, memang dia sesat. Orang-orang mengolok Nabi Muhammad, olok-olok dimasukkan, ya emang dia pengolok-olok. Ini Nabi dikasih roh dusta, anak kecil dihukum karena bapaknya. Orang benar seperti Yesus menanggung dosa kalian yang berdosa. Berpihak banget ajaran Oki ini kepada orang-orang jahat. Oki, keluarga disuruh benci. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Lah, cara mengasihi diri sendiri kan pikul salib. 1 Petrus pasal 2 18-19 adalah kasih karunia kalau kalian semakin tersiksa hidupnya. Lah, kalian kan dikasih definisi mengasihi diri sendiri adalah pikul salib. Penderitaan Yesus sebagai suri tauladan. Kalian disuruh mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kalian. Lah kalian sendiri memperlakukan diri kalian apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Tidak boleh melawan orang jahat kepadamu. Ajaran macam apa ini yang bertolak belakang dengan akal dan hati nurani Oki? Inikah yang dikatakan ajaran benar? Ketika Islam bersikap tegas kepada orang zindik, orang yang mengganti agamanya dan dia zindik kemudian dia merusak agama Islam, dikatakan ajaran salah. Ketika Islam memerangi orang yang memerangi kami, ketika Allah mengatakan iblis itu sesat, malah salah. Lah ketika iblis punya rencana menyalibkan Yesus, ternyata diberkati Tuhan. Yang saya bilang berteman itu adalah ketika ada orang ikut diajak orang lain itu kan berteman. Iblis mengajak Yesus ikut Yesus. Dicobai malah kan beda. Kalau Uni diuji sama dosen kevalitan ilmu Uni, Yesus ketuhanannya diuji sama iblis. Yang menguji itu lebih tinggi daripada yang diuji. Masa iblis yang menguji ketuhanan Yesus? Kan levelnya beda. Uji pernah kuliah nggak Oki? Yang menguji kan dosen pembimbing, dosen penguji. Kan lebih tinggi ilmunya dari Oki. Lah ketuhanan Yesus diuji sama iblis. Kan ini yang namanya kolaborasi aneh, kebolak-balik. Di dalam tadi hadis semua ditunjukkan bahwa kalau setan itu ada di kamar-kamar. Ya iya kan kamar kosong diuji sama setan. Lubang hidung kami aja diduduin setan. Setan di lubang dubur ada, di ginjal ada. Setan itu kan mengalir dalam darah. Setan jangankan kami lagi tidur berdua, di samping yang ketiga setan. Orang berdua laki-laki, yang ketiganya setan. Oki, jangankan tidur Oki. Kemana-mana mah kita disertai setan dan juga disertai malaikat, tapi kita cenderungnya kemana? Setan membisikkan bisanya.
Kita yang mengikuti. Makanya ada waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di hati manusia. Setan membisikkan, kita mengikuti apa enggak? Orang yang beriman akan mengikuti Al-Quran. Nah, maka ajaran yang benar, tema kita adalah ajaran yang konsisten. Menghukum orang berdosa, menyelamatkan orang benar, bukan sebaliknya. Ini gimana konsisten? Nabinya dimasuki roh dusta, giliran orang sesat dimasuki iblis, orang kafir disertai iblis malah nggak terima. Itu adil namanya. Orang kafir, orang sesat, orang zindik itu dihukum Tuhan. Ya, yang lucunya Bani Amalek yang kasihan banget tuh. Uza juga kasihan tuh. Uza hanya karena mau membantu Tuhan memegang tabut, dihukum mati sama Tuhan. Yesus yang nggak tahu apa-apa dihukum. Itulah closing statement ini. Terima kasih, silakan diterima. Iya, saya mau tanggapi lebih tinggi yang menguji dibandingkan yang diuji. Uni membawakan analogi. Mari kita lihat datanya ya teman-teman ya. Matius 8 ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan iblis takut kepada Yesus. Engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya. Jelas ya dikatakannya. Mana yang lebih tinggi antara iblis dan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat lagi di dalam Matius 8 ayat yang ke-6, Matius 8 ayat yang ke-16. Sebentar kita akan bacakan lagi. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang-orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Tuhan Yesus berkuasa atas iblis ya, Uni Rifa ya. Kalau Uni mau bilang tadi, ajaran yang benar itu ajaran yang Tuhannya itu harus konsisten segala sesuatu yang disebutkannya. Mari kita bukakan dulu di dalam Surat Al-A'raf, Quran 7 ayat yang ke Quran 7 ayat yang ke-157. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, dan namanya tidak temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka ma'ruf, mencegah yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersama Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Kalau di sini jelas ya dikatakannya Nabi yang ummi, tidak pandai baca dan menulis. Mari kita lihat di dalam Quran 98, Quran 98 Surat Al-Bayyinah ayat yang kedua. Surat Al-Bayyinah ayat yang kedua, yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Di sini bisa membaca kok. Ini bahkan membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Sekarang aku buka lagi di dalam Quran 6 ayat yang 151. Surat Al-An'am ayat yang 151. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Ini lagi membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada orang tua. Kenapa berbuat baik kepada orang tua di sini dibacakan kepada sesuatu yang haram? Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku akan membacakan yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukan dengan apapun, berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, ini gimana nanti itu ya? Tapi karena ini closing statement, saya akan lebih banyak mempertanggungjawabkan iman saya. Ya, jadi ajaran yang benar, kita punya Tuhan itu yang berdaulat, dan landasan dasarnya itu adalah kasih. Nah, kenapa Tuhan itu membinasakan bangsa Amalek? Karena banyak kejahatan yang dilakukan bangsa Amalek. Ketika diperingatkan 400 tahun setelah itu dia tidak bertobat, maka bangsa Amalek dibinasakan. Karena apa? Tuhan kami tidak mencela-mencela, upah maut ialah dosa. Nah, ketika Tuhan memperingatkan bangsa Niniwe dengan kesalahannya, 40 hari bangsa Niniwe langsung bertobat, maka Tuhan tidak membinasakannya. Itulah kejelasan Tuhan kami. Makanya saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah
jalan kebenaran dan hidup, dan ajaran Kristen itu adalah ajaran yang benar. Ya, karena landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih, dan di dalam iman Kristen juga kami tidak pernah membeda-bedakan antara wanita dan laki-laki, dan tidak pernah disebutkan kalau perempuan itu adalah penghuni neraka paling banyak dan menjadi bahan bakar di neraka. Makanya saya menggunakan hati nurani saya dan akal pikiran saya memilih Kristen sebagai ajaran yang benar, memilih menjadi pengikut Kristus, karena Tuhan kami juga tidak pernah memerintahkan kami untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Jadi saya akan tetap menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Landasan dasarnya adalah kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kasih di situ bukan berarti ketika ada orang merampok rumah kita belai-belai, enggak seperti itu. Hukum tetap berlanjut, tapi kita maafkan apa yang menjadi kelakuannya. Ya, oke, Uniriva, terima kasih untuk diskusi yang menarik. Uniriva, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Keren. Ya, Ya, jadi maaf ini kalau ada nih yang salah, ya, Uni. konsisten. Kalau kita misalkannya mau kalau debat itu biasa, diskusi itu biasa, dialog itu biasa, etika debat itu kayak satir itu biasa. Tapi kalau sudah teriak-teriak, kamu tolong, kamu itu nggak etis. Tapi kalau untuk satir-satir itu seni dalam berdialog.